mengisahkan kisah Ranggalawi yang kami buat dalam versi adaptasi, ada baiknya di episode pertama ini kami menyampaikan sejumlah catatan pendahuluan. Lontar Kidung Ranggalawi adalah manuskrip kuno yang menceritakan salah satu peristiwa kisruh di awal Majapahit. Secara khusus, manuskrip ini memfokuskan penceritaannya pada peristiwa gugatan Ranggalawi yang berujung pada bentrok berdarah di mana tambak beras menjadi medannya. Uniknya, jika dalam Kidung Sorandaka, Mahapati dianggap sebagai aktor intelektual dari segala kekisruhan yang terjadi di awal Majapahit, termasuk dalam persoalan Ranggalawi, maka dalam Kidung Ranggalawi ini, Mahapati malah tidak muncul. Bisa dikatakan, Kidung Ranggalawi lebih mengutamakan detil siapa-siapa yang pro Ranggalawi, seperti apa jalannya pertempuran, hingga pada akhirnya Ranggalawi gugur dan diprabukan. Peranan Mahapati sendiri lebih banyak terdapat dalam Kidung Sorandaka yang jika sudah tiba saatnya nanti akan kami sajikan dan kupas tuntas juga. Kidung, bagaimanapun juga, adalah sebuah karya sastra. Selain Kidung Ranggalawi, Sorandaka, Panji Wijayakrama maupun Harsawijaya, sebetulnya masih banyak sekali berbagai kidung lain yang kurang terkaji lebih jauh. Kidung-kidung itu kebanyakan ditulis di Bali yang dari segi bahasa masuk pada era Jawa Pertengahan, seperti halnya Lontar Pararaton. Profesor Dr. Zoetmulder, peneliti sastra Jawa kuno, dalam bukunya Kalangwan, menyebut bahwa kidung-kidung itu kurang diminati oleh peneliti sastra karena dianggap kalah mutunya dibanding Kakawin. Masih menurutnya, bahkan di Bali sendiri, sayangnya sastra kidung tidak begitu digemari. Sastra kidung dianggap membosankan karena cenderung mengulang-ulang detil atau deskripsi. Namun, pandangan ini berbeda lagi dari sudut pandang sejarawan. Kidung historis justru menjadi semacam guide sementara untuk mengisi lubang-lubang misteri yang belum terpecahkan. Ingatan para pujangga masa lalu yang diguratkan dalam lontar-lontar kategori sastra historis itu dijadikan sebagai sumber sekunder atau bahkan tersier dalam rangka membuat analisa atau tafsir-tafsir baru. Seperti misal dalam Prasasti Kudadu, Arya Wiraraja masuk sebagai pejabat tinggi. Namun hanya dalam tempo 2 tahun, Arya Wiraraja justru menghilang dari struktur pejabat Majapahit dan tidak terdapat dalam Prasasti Sukamerta. Ada lubang misteri di sana. Ketidakmunculan namanya ini kemudian dianalisa secara keilmuan menggunakan data sekunder dan tersier. Dari sana kemudian diperoleh tafsiran bahwa Arya Wiraraja mengundurkan diri karena peristiwa gugurnya Ranggalawi. Atau juga misalkan masalah senjata Mesiu Cetbang Majapahit. Benda peninggalannya ada, tapi sumber primer atau prasastinya belum jedul ke permukaan tanah alias belum ditemukan. Akhirnya, para sejarawan menganalisa menggunakan sumber sekunder maupun tersier, sehingga didapat tafsiran bahwa senjata itu diduga telah dikembangkan sejak era Hayam Wuruk dan Gajah Mada, sehingga pantas saja jika Majapahit kemudian menjadi adik kuasa di masanya. Di masa lalu, dalam rangka melestarikan karya-karya leluhur, para pujangga menuliskan kembali atau menyalin karya-karya yang sudah tua secara manual. Dikuratkan kembali teks-teksnya di atas daun lontar dengan isi yang sama persis. Metode ini cukup menguntungkan karena kemudian generasi selanjutnya masih bisa mendapatkan salinannya ketika yang awal sudah rusak dan teksnya sudah sulit dibaca karena serangga atau cuaca. Karena itu, jika beruntung, para peneliti, filolog maupun arsiparis bisa mendapatkan beberapa salinan tua sekaligus dari keluarga penyimpannya. Demikian juga lontar Pararaton maupun lontar Kidung Ranggalawi.
generasi kita mewarisi beberapa lontarnya yang tentu saja isinya sama semua. Salah satunya ia dimiliki oleh Bupati Gianyar di tahun 1928. Saat itu, lontar Panji Wijayakrama dan Kidung Rangkalawi yang dikoleksinya sempat diizinkan untuk digunakan dalam rangka penelitian dan dialih aksarakan ke aksara Latin agar bisa diterbitkan dan mudah dibaca atau dipelajari umum tanpa harus ngotak-atik yang versi lontar agar koleksi berharga itu tidak cepat rusak. Sang bupati memang mengarsipkan berbagai lontar tua yang kebanyakan berhubungan dengan sejarah kuno Pangeran Bali. Cukup dimaklumi karena sejarah Manik Angkeran di Bali memuat silsilah di mana Arya Bang Bagus Pinate atau Sira Ranggalawi maupun Arya Wiraraja atau Banyak Wide, bahkan Sira Arya Bang Kuda Anjampiani atau Anglura Pinate masih merupakan keturunannya. Menurut peneliti senior sekaligus dosen sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Bali, Dr. I. Nyoman Wijaya, dalam tulisannya Kapital dan Kawitan, Genealogi Kekuasaan dalam Diskursus Keturunan Arya Wiraraja di Bali. Pelacakan asal-usul tersebut dimulai sejak zaman Raja Mengwi Agung Alangkajeng alias Cokorda Bima Sakti Belambangan atas petunjuk seorang Brahmana. Pelacakan ini bukan hanya sampai era Majapahit, namun hingga era Airlangga. Barang siapa yang telah menemukan kawitannya akan menerima haknya. Maka boleh diduga, Kidung Rangkalawi dan kidung-kidung lainnya kemungkinan ditulis pada era raja ini. Bahkan untuk melacak asal-usulnya itu, dengan dukungan Raja Glungkung, mereka melakukan perjalanan tirta yatra ke Gunung Semeru, Jawa Timur. Kidung-kidung tersebut bersama ribuan jenis lontar kuno lainnya saat ini dikoleksi di Gedong Kritya dalam kompleks Istana Tua Kerajaan Buleleng. Gedong Kritya menjadi museum lontar terbesar yang berasal dari berbagai pelosok Bali hingga Lombok. Beberapa lontar salinannya juga ada di Perpustakaan Dokbud Provinsi Bali maupun Universitas Udayana. Lalu siapakah tokoh sentral kita kali ini? Menurut Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Rangkalawi, dia adalah putra Arya Wiraraja, Adipati Songenep atau Sumenep. Meski demikian, dia bertempat tinggal di Tanjung. Jika dilihat maksud nama dan letaknya yang dekat Sumenep, kemungkinan Tanjung tersebut adalah wilayah pesisiran yang mencorok ke laut. Sekedar info, hingga saat ini ada pelabuhan bernama Tanjung di Sarongki dan letaknya juga mencorok ke laut. Dikisahkan, kemunculan pertamanya adalah ketika Rangkalawi dipanggil datang ke Sumenep oleh ayahnya untuk menjalankan sebuah tugas. Tugas itu adalah mengantarkan istri Dyahwijaya kembali ke Jawa sekaligus menyampaikan pesan bahwa Arya Wiraraja belum bisa menengok menantu Prabu Kertanagara itu. Selama Wijaya berada di Daha, istrinya memang dititipkan dan berada dalam perlindungan keluarga Arya Wiraraja di Sumenep. Namun ketika Alas Tarik telah selesai dibabat dan dijadikan desa bernama Majapahit, Wijaya dan para pengikutnya kemudian tinggal di sana dan menyusun kekuatan. Dengan demikian, istri Dyahwijaya kemudian dipandang aman untuk dekat dengan suaminya lagi. Sejak menginjak kaki pertama kali di Majapahit hingga pengusiran tentara Tatar Mongol, Rangkalawi dikenal blak-blakan. Tidak peduli kata-kata yang dilontarkannya akan menyakiti lawan bicaranya atau tidak. Bahkan sempat suatu kali ucapannya nyaris membuat rencana yang disusun sedemikian rupa bocor dan diketahui pihak Daha jika Lembu Sora tidak segera mengajak keponakannya itu pergi menjauh dari lokasi perdebatan. Walaupun Rangkalawi dikenal berwatak demikian, tidak satu pun yang menolak bahwa dia punya sikap yang jelas dan tidak pernah ragu-ragu. Namun yang paling membuat kagum,
adalah keberaniannya dalam mempertaruhkan jiwa raga demi membela Dyah Wijaya. Itulah yang membuat Ranggalawi menjadi salah satu kadehan Dyah Wijaya yang paling disayang di samping Lembu Sora. Ketika Majapahit berubah statusnya dari desa menjadi kerajaan, Wijaya berkehendak membalas jasa para tim sesnya. Menurut Kidung Ranggalawi, dia mendapat jabatan sangat penting, bahkan double, yakni Mantri Amancanegara sekaligus Adipati Datara. Sementara dalam tafsiran Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam analisanya terhadap prasasti Kudadu, dia menjabat sebagai Rakian Mantri Dwi Pantara dan menggunakan nama Arya Adikara, nunggak semi dari nama ayahnya sendiri. Dengan jabatan ini, dia akan berurusan dengan berbagai wilayah luar Majapahit, khususnya dengan pulau lain. Mengingat Dwi Pantara dalam bahasa Sanskerta artinya sama dengan Nusantara. Kata ini sudah digunakan pada era Prabu Kartanagara hingga awal Majapahit. Namun, belakangan di masa Hayam Wuruk, kata Nusantara lah yang lebih populer karena kata inilah juga yang digunakan Empu Prapanca dalam Nagara Kartagama. Kidung Ranggalawi dibuka dengan keterangan jabatan rangkap Ranggalawi seperti yang telah disebutkan di atas, yakni Mantri Amancanegara sekaligus Adipati Datara yang memimpin Banglor atau sejumlah wilayah di kawasan pantai utara. Kadipaten Datara sendiri berpusat di Tuban sebagai ibu kotanya. Selain Ranggalawi, mereka yang berjasa juga telah mendapat anugerah dari Sang Nata. Di antaranya adalah Jaran Wahan, Pamandana, Pawagal, Singhasardula, Demang Dadaha, Medang, Radangdi, Kebu Anabrang, Rawiro, Nambi, Lembu Sora, Hang Satri, Banyak Modang, Brajasela, Tan Kingsir, Ranggatat Kembang, Brahma Cikur, dan masih banyak lagi nama yang disampaikan di awal Kidung Ranggalawi. Baiklah para pendengar sekalian, inilah kisah Ranggalawi dalam versi adaptasi berdasarkan Kidung Ranggalawi. Suatu kali dalam sebuah pertemuan di Paseban, Sang Nata bertanya pada Nambi, mengapa Ranggalawi belum datang juga sekian lama? Kala itu, Nambi memberikan alasan bahwa sepertinya Lawe sedang sibuk berusaha keras membangun kadipatennya agar wilayahnya berkembang pesat seperti di Majapahit. Mendengar jawaban ini, Sang Nata menunjukkan wajah gembiranya. Namun mendadak, segalanya pubrah seketika karena tidak disangka-sangka Ranggalawi datang begitu saja dan langsung duduk menyembah di hadapan raja. Kedatangan Ranggalawi membuat Sang Nata terkejut, namun berusaha menutupi dengan berbasa-basi. Sayangnya, basa-basi tersebut dijawab dengan sindiran-sindiran yang membuat hati sesiapapun di tempat itu menjadi panas. Lama-lama semua menjadi tahu bahwa Lawi sedang menunjukkan ketidaksukaannya karena Nambi telah ditunjuk menjadi patih. Oleh Ranggalawi, penunjukan Nambi dianggap kesia-siaan belaga dalam membangun praja. Masih ada Lembu Sora yang dianggap lebih layak dan telah berkorban cukup besar. Lawi yakin bahwa Sri Prabu sedang salah pilih dan bisa merugikan negara. Mendengar namanya dicatut, Sora tentu saja terkejut. Sora menghardik Ranggalawi, mengapa berkata demikian? Tapi Ranggalawi tidak berhenti mencerocos
meski telah disapih dengan kata-kata yang halus dan lembut oleh Sri Prabu. Bahkan kata-katanya makin meninggi setelah bertabrakan mata dengan Nambi. Dikatakannya, Nambi adalah orang yang goblok dan pengecut dalam peperangan, lemah tanpa nyali, tidak memiliki perbawa sama sekali. Dengan diangkatnya Nambi sebagai pati, citra negara akan menjadi rusak dan rendah. Tanpa Sora atau dirinya, negara akan runtuh. Puncaknya adalah saat Ranggalawi menantang Nambi bertarung dengan waktu dan tempat terserahnya. Siang atau malam akan diladeni, mau bertemu di gunung atau di hutan, di sungai atau di laut, Nambi hanya tinggal memberi kepastian yang jelas saja. Memerah wajah Nambi mendengar ucapan Ranggalawi. Namun dia berusaha menahan diri untuk tidak melayani kata-kata yang merendahkannya itu. Apalagi di hadapan Sang Nata. Semua ada etika dan aturannya. Mungkin Ranggalawi lupa bahwa Nambi adalah salah satu petempur handal dan banyak mendampingi Wijaya di masa runtuhnya Singasari hingga perjuangan meruntuhkan kekuasaan Daha. Bagaimanapun juga, dia paham cara bertarung karena telah melewati pertempuran bukan 1-2 kali saja. Sri Brahmaraja berusaha memperingatkan Lawi akan dampak yang dia tanggung jika tidak segera menghentikan kata-katanya yang kasar dan memalukan. Bukan hanya dia, tapi juga seluruh keluarganya akan mendapat hukuman. Ucapan pandita ini didukung oleh banyak orang yang hadir, di antaranya Jaran Wahan, Singa Sardula, Tumenggung Jiwaraga, dan Panji Pamandan. Tapi Ranggalawi tidak berhenti. Dia terus mencerocos hingga mengungkit masa-masa Tartar. Jika tidak ada dirinya dan Lembu Sora yang wani atalang jurit, entah apa yang terjadi kemudian terhadap Majapahit. Selesai sudah kesabaran seorang kesatria yang turut hadir di Paseban itu. Dia adalah Kebu Anabrang yang sedari tadi menahan amarah hingga matanya sampai melotot dan telinganya mau pecah. Dengan sangat lantang, dia berkata agar Lawi tidak usah banyak omong. Sebaiknya dia pulang saja jika memang jantan dan angkat senjata. Tersentak Ranggalawi mendengar kata-kata orang lain yang justru bukan menjadi sasarannya kala itu. Apalagi kata-kata itu menantangnya untuk melakukan keraman atau makar. Itu artinya, jika dia hanya ngomel-ngomel saja dan tidak berani melakukan makar, dia telah dianggap tidak jantan. Lawi langsung diam maklak. Dia kemudian berdiri mengangkat jariknya hingga sampai bagian paha, lalu berjalan cepat tanpa pamit keluar dari Paseban. Keluarnya Ranggalawi tanpa pamit membuat Sri Prabu jadi sedih dan gundah. Bagaimanapun juga, Lawi adalah abdi kinasihnya. Dia tidak ingin Lawi terlempar dari lingkarannya sehingga buru-buru meminta saran pada Lembu Sora. Sri Prabu mendadak berkeinginan menggantikan posisi Nambi dengan Lawi, menjadikan Lawi sebagai Mapatih Amangkubumi. Tentu saja
Lembu Sora terkejut mendengar hal tersebut. Sabto Pandito Ratu tan keno wulawali. Jika seorang raja pelin-pelan dalam membuat keputusan, kewibawaannya akan runtuh seketika. Dengan tegas, Sora mengatakan bahwa jika Sri Prabu melakukan itu, Lawe akan menganggap semua yang hadir, termasuk para menteri, takut mati menghadapinya. Sora memohon agar Sri Prabu tidak usah menggubris lagi kata-kata Lawe. Apa jadinya, kata orang banyak, jika Sri Prabu menyerah pada kehendak Lawe? Bahkan untuk mendudukkan kembali Sri Prabu pada kewibawaannya, Sora sampai berkata, jika Sri Prabu masih punya rasa sayang pada Lawe, sebaiknya perasaan itu dihapus saat itu juga. Selama masih ada dirinya, Nambi dan Kebo Anabrang, Lawe lah yang harus mengalah jika dia tidak ingin binasa. Ucaran Lembu Sora ini seakan mengukuhkan posisinya bahwa dia berada di tempat yang seharusnya, tidak memandang Lawe sebagai keponakan atau sanak saudara jika sudah berkaitan dengan hukum atau keputusan negara lainnya. Mendadak, suara keras terdengar dari halaman, berasal dari pot-pot bunga dan tanaman yang diobrak-abrik Rangga Lawe. Ternyata dia tidak langsung pulang. Di sana dia telah membuka bajunya dan mencantelkannya di dahan. Lawe terlihat sengaja membuat keributan itu untuk memancing sesiapapun keluar dari Paseban. Tentu saja yang paling ditunggu adalah Nambi. Tindakannya ini membuat orang banyak geleng-geleng kepala, benar-benar tidak memahami apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Tahu bahwa yang ditunggu adalah dirinya, Nambi bersiap keluar. Demikian juga Anabrang. Namun Panji Pamandana segera menghalangi keduanya untuk keluar karena memandang pertarungan di depan Sri Prabu sungguh tidak pantas dan makin merusak segala tata sila yang ada. Singa Sardula kemudian memohon pada Lembu Sora untuk melakukan pendekatan dari hati ke hati, bukan sebagai abdi negara, namun sebagai paman dan keponakan, meminta Lawe pergi secara baik-baik agar masalah tidak makin berkepanjangan. Dengan didampingi Pangrupa, Sadobaya, dan Tance Arenem, Sora akhirnya berangkat menemui Rangga Lawe. Betapa terkejut Lawe melihat yang datang justru Lembu Sora. Dia segera menghentikan tindakan pengerusakannya, buru-buru mencabut keris, lalu secepat kilat menghadapi pamannya itu. Berbeda dengan Pangrupa, Sadobaya, dan Tance Arenang yang dadanya berdegup kencang dan langsung menjaga jarak dengan kesiagaan tinggi, Sora justru tidak gentar sama sekali. Dia tetap maju menghadapi Lawe tanpa mencabut kerisnya sama sekali. Ketika telah berhadap-hadapan persis, dengan sikap, tangan Lawe langsung menunjukkan kerisnya pada Sora dalam posisi terbalik, memberikan keris itu pada Sora. Dengan nada lirih, Lawe meminta dibunuh saja. Lawe mengaku bersalah karena telah bertindak terlalu lancang.
Sadobaya dan Tanje Arenang saling pandang dan kebingungan. Lawi terus menyorong-nyorongkan kerisnya pada Sora untuk segera dibunuh sebagai penebusan kesalahan. Lawi menyadari betul segala tindak tanduknya sama sekali buruk di hadapan para Nayaka Praja, khususnya di hadapan Sri Prabu. Melihat sorot mata Lawi yang terlihat benar-benar menyesal, Sora tentu saja menolak permintaan itu. Dengan hati-hati dan bijak, Sora mengingatkan kembali segala kebaikan Sang Prabu pada Lawi. Beliau adalah orang yang begitu menganggapnya sebagai abdi kesayang, sehingga yang lain sebenarnya iri. Lawi tersentuh hatinya dan makin menyesal. Melihat keponakannya itu luluh hatinya, Sora kemudian meminta Lawi pulang ke Tuban. Kalau perlu, berbicara lebih jauh dengan ayahnya Aryawira Raja, yang saat itu kebetulan juga ada di sana. Atas kasih Sri Prabu, Lawi tetap boleh datang ke Pura Majapahit. Siang atau malam, tetap diperbolehkan keluar masuk terserahnya seperti biasa. Lawi kemudian menyarungkan keris, mengenakan kainnya lagi, menuruti kata-kata pamannya itu untuk pulang ke Tuban. Namun, ketika Lawi menoleh ke arah Pangrupa langsung siaga kembali. Wajahnya mengeras dan bersiap mendapat serangan dari arah manapun. Melihat sikapnya yang demikian, dengan sinis Lawi bertanya pada Pangrupa, apa dia datang untuk membunuhnya? Lawi kemudian memintanya mendekat. Namun Pangrupa justru gugup dan tidak bergerak dari tempatnya, tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Saat Lawi menoleh pada Tanje Arenang, dia juga cuma diam saja, tidak bergerak sedikit pun. Lawi hanya geleng-geleng kepala, tersenyum sinis, lalu pergi meninggalkan Pura Majapahit dengan kuda dan para pengawal. Kepergian Lawi membuat banyak orang seperti menghirup udara segar. Sebagian besar percaya kepergian Lawi memanglah yang terbaik. Mereka sesungguhnya tidak ingin Lawi berhadapan dengan hukum dan mendapat masalah lebih lanjut. Bagaimanapun juga, tiap orang hebat selalu memiliki sisi kelemahan. Demikian juga Lawi. Jasa-jasanya terhadap Majapahit sangat besar dan tidak selayaknya dia berakhir sebagai orang hukuman. Akhirnya, pertemuan di Paseban dibubarkan. Namun, berselang beberapa saat setelah Lawi keluar dari wilayah utama Majapahit, entah bagaimana, mendadak tanda panggil pasukan tempur dipujikan dari pusat kota dan kesatrian-kesatrian prajurit. Kota Raja gempar dan hampir seluruhnya tidak mengerti mengapa tanda itu berbunyi. Pergerakan pasukan bersenjata lengkap dilaporkan terjadi di beberapa tempat. Kesatuan-kesatuan prajurit yang berada di bawah pimpinan perwira-perwira tempur seperti Tosan, Kitang Kalati, Siti, Cek Muringgang, Kalabang Curing,
dan nyaris seluruh prajurit-prajurit Majapahit yang berasal dari pantai utara keluar dari kesatriannya masing-masing. Mereka diarahkan bergerak terburu-buru keluar Majapahit. Meski telah dihalang-halangi untuk pergi, namun tidak berhasil. Kekuatan tempur yang bertindak di luar garis komando ini membuat para petinggi Majapahit terkejut luar biasa. Berdasarkan laporan yang didapat Nambi, seluruh prajurit itu telah membangkang. Mereka adalah bekas anak buah Ranggalawe atau Arya Wiraraja yang berniat menuju Tuban untuk bergabung dengan mantan cucunya.